Assalamualaikum Ibu Eli. Waalaikumsalam Pak Narendra. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Pak, Alhamdulillah kabar saya baik gitu. Gimana kabarnya Pak Narendra hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, sehat walafiat. Oke. Jadi seperti ini Bu, seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, bahwasanya Ibu Eli akan melakukan sesi coaching kepada Ibu Aan ya. Iya, Nah, betul Bapak. dan juga sesuai dengan kesepakatan kita bahwa saya nanti akan membantu mensupervisi kegiatan coaching antara Ibu Eli dengan Ibu Aan. Seperti itu Ibu Eli ya. Iya, betul Bapak. Ya, sebelumnya Ibu Eli saya ingin bertanya. Ah, Ibu Eli ingin saya membantu mengembangkan kompetensi coaching yang mana Ibu? Oh iya Bapak, saya itu pengen diamati tentang pengembangan saya, pertanyaan berbobot Bapak di situ. Jadi Pertanyaan saya pengen berbobot. mengembangkan itu. Ya, pertanyaan berbobot ya Bu ya. Mm-mm. Baik, bagian apa saja Ibu yang perlu kita kembangkan untuk pagi hari ini, Bu? Oke. Gini Pak, kenapa saya mengambil pertanyaan berbobot? Karena saya itu kesulitan untuk menangkap kata kunci. Nah, kalau sudah saya kesulitan menangkap kata kunci, maka otomatis saya akan kesulitan untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Artinya nanti ditakutkan bahwa nanti saya itu tidak bisa mengembangkan potensi si kunci itu, Bapak, begitu. Kalau saya tidak bisa memunculkan pertanyaan berbobot itu. Baik, Ibu. Jadi kelemahannya yang pertama yang bisa dianalisis adalah menangkap kata kunci, Bu, sehingga nantinya bisa merembet ke bagaimana cara Ibu me, mengeluarkan atau menyatakan pertanyaan terbuka atau pertanyaan berbobot seperti itu, Ibu ya. Iya, betul Bapak, betul sekali. Baik, Ibu. Nah, Ibu untuk selanjutnya kira-kira bagaimana cara Ibu menilai diri Ibu sendiri nantinya? Yaitu Pak, saya itu merasa bahwa saya itu kesulitan sekali untuk menangkap kata kunci dari si kunci gitu. Jadi karena kesulitan-kesulitan itu nantinya takutnya nanti saya tidak bisa membantu si kunci atau membersamai si kunci dalam eh, dalam kegiatan coaching tersebut Bapak gitu. Itu penilaian saya terhadap potensi saya sih Pak. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai sesi coaching antara Ibu Eli dan Bu Aan ya, Ibu ya. Boleh Bapak, boleh. Nanti saya amati di bagian eh, coachingnya dan nanti kita akan ketemu lagi di pasca observasi, Ibu ya. Baik Bapak. Baik, Ibu silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Eli. Lagi, lagi ada di mana nih Bu Aan? Alhamdulillah di sekolah Bunda. Oke, gimana kabarnya Bu Aan hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Gimana Bu Eli sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja Bu Aan. Oke Bu Aan, sesuai dengan kesepakatan kita ya, bahwa kita hari ini akan melakukan sesi coaching bersama Bu Aan. Ini kalau boleh tahu nih, apa sih topik percakapan kita kali ini, Bu Aan? Topik kita kali ini tuh tentang bagaimana apa namanya? Bagaimana cara saya menjadikan murid-murid saya itu memiliki motivasi yang baik dalam pembelajaran fisika gitu Bunda. Soalnya saya kan memiliki permasalahan murid saya itu kurang aktif dalam pembelajaran gitu Bunda. Oke, jadi kalau boleh saya tarik ya, eh, itu Bu Aan itu ingin siswanya eh, termotivasi untuk belajar fisika ya Bu Aan ya. Iya betul. Oke, terus
Sebenarnya situasinya seperti apa sih? Kalau belajar fisika itu, Bunda, anak-anak itu kadang ngantuk, kemudian ngomong sendiri di kelas kayak gitu, Bunda. Kayak males gitu loh, Bunda. Oke. Pernah nggak Waan itu mencari tahu kenapa sih yang mempengaruhi anak itu sehingga anak itu di dalam pembelajarannya Waan itu bisa ngantuk, bisa kayak males, nggak dengerin gitu. Pernah nggak Waan melakukan itu? Pernah sih. Jadi karena mereka itu menganggap fisika itu sulit gitu, Bunda. Jadi fisika itu sulit, mereka apa namanya merasa sulit sehingga mereka karena sudah awalnya merasa sulit, akhirnya mereka malas untuk belajar lagi fisika itu gitu. Oke. Sebenarnya situasi seperti apa sih yang diinginkan Waan? Kalau saya sih menginginkan anak-anak itu aktif dalam pembelajaran gitu Bunda ya. Kemudian ada kolaborasi antara satu dengan yang lain sehingga aktivitas aktif di kelas itu terjadi apa namanya tercipta gitu Bunda. Mm-mm. Dengan Nah, catatan guru itu hanya sebagai fasilitator, murid sebagai objek pembelajaran. oh gitu. Kalau dari dilihat dari situasi itu, kalau dilihat dari situasi itu, apa sih yang bisa membuat terwujudnya harapan buaan itu? Anak menjadi aktif, menjadi Mm-mm. berkolaborasi gitu. Seperti apa? Apa sih yang bisa membuat itu terwujud? Mungkin itu akan terwujud jika saya bisa memberikan apa namanya ya semacam alat atau alat peraga atau saya bisa memberikan simulasi berupa video sehingga mereka itu tidak hanya mendengarkan suara saya secara langsung gitu Bunda mungkin ya soalnya kan selama ini saya tuh ceramah aja gitu Bunda mungkin ya jadi saya harus membuat alat peraga atau menggunakan video yang di internet kayak gitu itu mungkin Bunda ya. Oh, gitu ya. Jadi awalnya buaan itu eh, konvensional ya, buaan hanya ceramah saja Ya gitu. betul. Soalnya Jadi kan males gitu mau bawa apa-apa gitu Bunda ke kelas. yang ingin diwujudkan buaan itu agar supaya keinginan buaan itu tercapai, buaan ingin merubah proses pembelajarannya. Ya, yang awalnya hanya ceramah, buaan ingin menggunakan alat peraga, kemudian media-media yang lain gitu ya buaan agar supaya apa yang menjadi tujuan buaan itu terwujud gitu buaan ya. Oke. Kemudian apa ada gagasan lain mungkin pemikiran lain yang buaan ingin sampaikan? Selain selain itu mungkin saya menggunakan model pembelajaran yang membuat anak-anak aktif gitu Bunda. Jadi Mm-mm. saya akan menggunakan model pembelajaran di mana dalam kelas itu ada kolaborasi antara anak satu dengan yang lain. Saya pernah membayangkan gitu Bunda ya, ada model pembelajaran jigsaw di situ ya. Itu kan Mm-mm. ada awalnya kelompok kelompok apa namanya eh, anak-anak Kelompok itu A, dikelompokkan dari kelompok kelompok asal, menjadi kelompok asal, asal kemudian menjadi kelompok dikelompokkan ahli. menjadi kelompok ahli. Nah, setelah itu kembali ke kelompok asal menjelaskan materi yang ada di kelompok ahli masing-masing. Mungkin itu Bunda, sehingga anak-anak itu tidak ada waktu untuk tidur kali Bunda ya. Sepertinya luar biasa sekali ya Bu An ya. Oke, sekarang sudah menemukan itu yang ingin saya tanyakan, apa sih yang harus dipersiapkan oleh Bu An untuk bisa melaksanakan ide kreatifnya itu? Eh, Kayaknya saya harus mengkolaborasi dengan alat peraga dengan model pembelajaran itu, Bunda. Jadi, saya harus menyiapkan eh, apa namanya ya, kayak video simulasi tentang konsep yang akan saya ajarkan. Kemudian saya harus mempelajari tentang sintak-sintak dari model pembelajaran jigsaw itu, Bunda, Oke. agar anak-anak lebih menarik gitu. Mm-mm. Kalau sudah melakukan hal itu,
menurut Bu Aan, kriteria apa sih yang dianggap bahwa apa yang dilakukan Bu Aan itu sudah berhasil? Oke. Anak-anak itu bisa fokus gitu Bunda ya, bisa aktif dalam pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajarannya itu tidak hanya guru aja yang aktif gitu, tetapi murid itu aktif dalam pembelajarannya gitu. Sehingga ngantuk, bosan itu jadi hilang. Itu Bunda. Oke, oke Bu Aan, saya pengen tanya setelah sesi ini, apa yang ingin Bu Aan lakukan pertama kali agar supaya keinginan Bu Aan ini terwujud? Tadi saya sebutkan Bunda bahwa saya akan membuat alat peraga yang membuat anak-anak lebih tertarik, yang akan saya masukkan ke dalam model yang akan saya gunakan dalam model pembelajaran yang saya gunakan, sehingga anak-anak itu selain aktif juga menarik di kelas untuk belajar fisika gitu Bunda. Oke. Nah, dalam hal ini apakah Bu Aan akan sendiri melakukannya atau Bu Aan ingin berkolaborasi mengajak orang lain begitu Bu Aan? Kalau saya ingin tahu keberhasilan saya, mungkin saya akan mengajak guru fisika yang lain sebagai observer gitu, Bunda. Jadi guru itu akan tahu keadaan saya sebelum apa yang saya lakukan itu seperti apa, sehingga saya akan tahu keberhasilan dari apa yang saya lakukan itu. Oke. Berarti Bu Aan eh, ingin berkolaborasi dengan teman sejawat ya Bu Aan ya Iya, untuk iya. melakukan proses atau kegiatan yang Bu Aan rancang hari ini. Oke Bu Aan, sekarang apa sih yang bisa disimpulkan dari sesi ini Bu Aan? Oke, agar saya dari permasalahan saya yang murid saya yang tidak aktif dalam pembelajaran, yang hanya malas, kemudian bosan di kelas gitu. Jadi agar mereka lebih tertarik lagi untuk belajar fisika, berarti saya harus menyiapkan alat peraga, kemudian alat bantu lain seperti video, kemudian menggunakan model pembelajaran jigsaw di pelajaran fisika mungkin seperti Oke. itu. Oke. Di akhir sesi nih, saya pengen konfirmasi ke Bu Aan. Gimana perasaannya Bu Aan hari ini setelah melakukan sesi Alhamdulillah ini? sudah lega Bunda ya. Jadi saya itu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ketika sudah bertemu dengan Bunda Eli gitu. Terima kasih atas bantuannya ya Bunda Eli. Oke, Bu Aan, Sudah mau mudah-mudahan. mendengarkan curhatan saya. Oke, mudah-mudahan Bu Aan bisa menjalankan apa yang Bu Aan ingin jalankan sehingga harapan Bu Aan itu bisa terwujud menciptakan suasana belajar yang aktif dan meningkatkan minat siswa dalam belajar fisika. Baik Bu Amin, Aan, amin, saya amin. tunggu kabar baiknya seperti apa perubahannya nanti dihubungi ke saya. Baik Bu Aan. Oke, terima kasih Terima Bunda. kasih sudah melaksanakan sesi ini. Kita kembali lagi nanti ya Bu An ya. Oke, saya Oke, akhiri ya. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Eli, tadi saya sudah mengamati sesi coaching antara Ibu Eli dengan Ibu Aan. Seperti itu. Sebelumnya saya ingin bertanya sama Ibu Eli nih. Bagaimana Ibu Eli menilai performa Ibu Eli tadi ketika melaksanakan sesi coaching, utamanya dalam mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan berbobot atau pertanyaan terbuka yang ingin Ibu Eli kembangkan? Oke Pak, terima kasih. Tadi itu saya sudah mulai sedikit bisa menangkap kata kunci dan sudah mulai bisa dari kata kunci itu berubah menjadi sebuah pertanyaan berbobot sehingga saya bisa menstimulus buaan untuk buaan itu dapat eh, memunculkan ide kreatif dari buaan itu sendiri, Bapak. Tetapi itu masih sedikit sih, Pak, gitu. Karena saya sering bingung juga. Saya tuh kesulitan juga sih menangkap apa yang dibicarakan Bu Aan gitu. Apa mungkin karena kondisi saya atau seperti apa gitu.
Baik. Oke, kalau seperti itu. Jadi Bu Ne, boleh saya ya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh, boleh sekali Bapak. Malah itu yang saya harapkan Bapak. Baik. Jadi tadi saya mengamati pada saat ya, Ibu melakukan konfirmasi kepada Ibu Aan tentang situasi apa yang terjadi atau permasalahan apa yang sedang dialami Ibu Aan. Kan katanya tadi murid-muridnya, murid-murid beliau kekurangan apa namanya motivasi untuk mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh beliau kan seperti itu. Ibu Eli tadi sudah bagus, sudah apa bisa menangkap kata kunci yang ada dan juga bisa menanyakan pertanyaan terbuka seperti apa sih yang bisa mewujudkan hal itu terjadi, harapan-harapan buaan seperti itu kan ya. Nah, jadi sudah apa ya, sudah bagus, pertanyaan-pertanyaan berbobotnya sudah keluar semua dan menurut saya itu sudah ah, sesuai, Bu, sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Jadi itu hasil pengamatan saya, Ibu. Dan menurut Bu Eli bagaimana ketika mendengar pendapat saya ini, Bu Eli? Alhamdulillah ya Pak ya, saya sangat berterima kasih karena Bapak sudah melakukan umpan balik terhadap saya. Atas refleksi ini mungkin akan saya jadikan dasar untuk saya bisa meningkatkan lagi kompetensi saya khususnya di apa itu di pertanyaan berbobot ini. Eh, Terima kasih banyak Bapak atas masukannya dan atas konfirmasinya. Baik, namun demikian Ibu Eli, tadi saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan oleh Ibu Eli. Misalnya tadi di akhir itu Bu Eli menanyakan apakah Bu Aan mau melaksanakan ini sendirian atau berkolaborasi dengan guru lain. Nah, mungkin itu pertanyaannya bisa dikembangkan lagi, Ibu. Contohnya, apakah Ibu Aan butuh bantuan dan bantuan dalam segi apa seperti itu. Oh begitu. Jadi Seperti itu. diperjelas lagi ya Bapak Diperjelas ya. ya. Jadi Oh ya. lebih jelas lagi pertanyaan bantuan seperti apa misalnya dari sekolah disiapkan uh, apa namanya alat-alat pembelajaran yang lebih lengkap lagi kan bisa menjawab seperti itu seandainya pertanyaan itu dilontarkan kepada Ibu Aan seperti itu Ibu Eli. Iya, baik Bapak, terima kasih. Bisa nanti bisa jadi referensi saya untuk bisa lagi mengembangkan kalau yang lebih baik lagi. Terima kasih Baik. Bapak. Ya, jadi terakhir Bu Eli dari Nggih, boleh diskusi Pak. kita, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang dalam benak Ibu Eli untuk Ibu Eli lakukan untuk meningkatkan performa di kompetensi apa tadi? Pertanyaan Pertanyaan berbobot. berbobot. Ya, Ya, pertanyaan berbobot untuk menangkap kata kunci yang lebih bagus lagi gitu Bu Eli. nah ini dari sesi ini saya nantinya pengen lebih banyak berlatih lagi Bapak bagaimana saya menangkap sebuah kata kunci sehingga dapat melahirkan sebuah pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu Bapak. Oke, baik kalau seperti itu. Mungkin itu saja untuk kali ini, Bu Eli ya. Kita akhiri sesi supervisi dan coaching pada hari ini. Ya, Semoga sesi ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, Ibu Eli ya. amin, amin ya Bapak. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.